Kalau hari ini 27 November 2024 kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita 5 tahun kita akan selesai. Terus silakan pilih. Di kandang Banteng kan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini, Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Saya mengenal Jawa Tengah dengan Jawa Tengah bukan hanya kandang Banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan. Teman-teman semuanya masih ingat nggak dengan video yang satu ini? Penentuan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Kalau hari ini 27 November 2024 kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita 5 tahun kita akan selesai. Terus silakan pilih. Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Oke, kata FX Rudy, ini pentolan PDIP Solo, mengatakan kalau sampai PDIP kalah di Jawa Tengah, spesifiknya di Solo, siap-siap menderita selama 5 tahun ke depan. Kalau tidak salah tadi Litbang Kompas sudah mengumumkan hasil penghitungan suara cepat ya, quick count, yang mengatakan bahwa Lutfi Yassin unggul signifikan di Jawa Tengah. Di Solo, Respati Astrid punya keunggulan juga yang signifikan di Pilkada Solo. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan aja. Based on atau berdasar dari pernyataan dari Pak Rudi barusan gitu. Kira-kira kader-kader PDIP atau orang-orang PDIP Jawa Tengah sudah siap untuk sengsara dan menderita 5 tahun ke depan atau belum ini? Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menyalurkan hak suaranya dalam kontestasi Pilkada serentak 2024, Rabu 27 November. FX Rudi menyalurkan hak pilihnya di TPS 11 Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo. Dari pantauan tribunsolo.com di lokasi, FX Rudi menuju TPS tempat ia mencoblos yang berada tepat di depan rumah sekitar pukul 7.50 WIB dengan berjalan kaki. Mantan Walkot Solo pada saat Jokowi menjabat sebagai wali kota itu menyalurkan hak pilihnya sekitar pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Usai mengambil surat suara baik Pilkada Gubernur Jateng dan Pilkada Wali Kota Solo, FX Rudi langsung menuju bilik suara yang berada tepat di ujung dekat dengan pintu keluar TPS 11 Pucang Sawit. Sebelum maupun sesudah mencoblos, FX Rudi menyempatkan diri memperlihatkan surat suara yang ia bawa di bilik suara. Ketua DPC Tuh, agak songong ya. Setelah dicoblos tuh dipamer-pamerin begini. Ini nih, pilih yang ini nih gitu. Ternyata pilihannya kalah. Malu pasti. Ini nih hasilnya nih. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan menjatuhkan. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Tuh, hasil dari mengecilkan atau meremehkan peran dari Joko Widodo, yang katanya bukan ketum partai, kok kampanye, orang biasa, kok ikut belusukan Lutfi Yassin. Hasilnya ini nih. Gimana? Sudah siap atau belum untuk menderita dan sengsara selama 5 tahun ke depan? Kalau belum siap-siap loh. Ya persiapan puasa atau gimana? Biar ini tubuhnya itu bisa adaptasi. Kata FX Rudi kan 5 tahun ke depan bakal sengsara, ya kan? Apa merahnya partai bisa redup gitu Mas? Bisa pudar dengan sosok Jokowi Effect itu? Faktor di kandang Banteng kan bukan suatu basis wilayah yang main-main ini, Mas. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PDI Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit
itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah, tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian, tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 kemarin. Ya, Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran, itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Apa merah? Tuh. Ini Jokowi Effect. Gimana nih? Diana Pitupulu kemarin di salah satu diskusi di televisi swasta mengatakan Jokowi itu jangan disamain bahkan dengan saya gitu. Jangan kan dengan Ketum Megawati Soekarno Putri, dengan saya saja tuh nggak selevel. Adian mengatakan dia itu adalah tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masa mau disamakan dengan seorang yang namanya Joko Widodo, meskipun jadi mantan presiden kan gitu. Sombongnya tuh dapat. Nah ini nih hasil dari kesombongan. Jawa Tengah rontok dan gugur ini. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Oke, ini kalimat-kalimat sedih ya, yang menjadi respon Megawati Soekarno Putri atas tumbangnya Banteng di Jawa Tengah. Dia menceritakan bagaimana Banteng itu tidak pernah kalah di Jawa Tengah. Bahkan kata Burhanuddin Muhtadi, ini adalah kekalahan pertama bagi Banteng di kontestasi pilkada Jawa Tengah. Jadi ini sakitnya sakit yang akan ditulis dalam sejarah lah ya. Pertama kali Banteng harus diusir dari kandangnya sendiri. Selain kita bisa melihat PDIP kurang bisa menunjukkan tajinya, padahal inilah lembaran di mana seharusnya PDIP itu bisa balas dendam loh. Kekalahan mereka di Pilpres kemarin harusnya ini jadi ajang balas dendam. Tapi di beberapa tempat seperti Bojonegoro ini paslon yang didukung oleh PDIP yang kemarin songong ya di acara debat itu bikin aturan main sendiri sampai harus dibatalkan debatnya oleh KPU, itu kalah. Peraturan mana yang salahnya? Acara debat dibatalin malah mereka tahlilan di atas panggung. Peraturan mana yang salahnya? Kalah tapi ya, bukan kalah. Hasil quick count dulu deh kita bahas. Nih. Sementara Wahono Nurul unggul 89% bolo. Lagi nih. Songong sih.
Coba sekarang tahlilan deh di situ, ya kan? Coba teriak-teriak lagi, nggak ngefek. Ini malah justru simpati masyarakat jadi ini apa sih, norak kan gitu. Lalu bagaimana dengan quick count Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara? Jati Darma, seperti apa update hasil quick count yang kemarin juga sudah kita saksikan bersama? Ya tentunya kita akan lihat ya 3 daerah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara, serta ada Banten dan juga Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Banten ya, dan juga betul. Sumatera Utara. Kita akan lihat yang pertama ini ada hasil yang akan kita munculkan adalah dari perolehan suara Pilkada Jawa Barat yang sudah masuk 100% dari lembaga survei indikator. Ini diperoleh yang pertama adalah 61,16% diraih oleh Dedi Erwan, sementara di posisi kedua 20,07 ini diraih oleh Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibi. Di posisi ketiga ada JJ Ronald dengan perolehan 9,1% dan 9,67% diraih oleh pasangan keempat Acep Gitalis. Itu adalah Jawa Barat. Bagaimana dengan provinsi berikutnya? Kita akan coba lihat. Yang berikutnya adalah dari Jawa Tengah, ada 2 kontestan di sana, 2 pasangan calon. Yang pertama ini diraih oleh Lutfi Taj Yasin dengan perolehan 58,31%. Sementara pasangan nomor urut berikutnya, nomor urut 1, 41,69% diraih oleh Andika juga Hendrarti Prihadi. Itu adalah Jawa Tengah. Ini juga sudah 100%. Kita lihat untuk provinsi berikutnya adalah Sumatera Utara yang juga ada 2 pasangan calon di sana. Pasangan Bobi Surya memperoleh suara 62,63%, sementara pasangan Edi Rahmayadi dan juga Hasan memperoleh 37,37%. Oke, ini kayaknya kualat sama Jokowi deh. Kualat karena sudah meremehkan peran dari mantan presiden ke-7 kita ini. Katanya, waduh, ngapain kampanye itu mendowngrade jabatan presiden, kan sudah tidak menjabat. Kalian saja yang takut ketika Pak Jokowi turun gunung. Mantan presiden, iya, tapi ketua umum partai dia tekan tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden, tapi ketua umum partai dia tekan tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai, sebagai Dewan Pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi. Iya kan? Kalau soal partai memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus. Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan. Kesinambungan. Nah, artinya ada komitmen bahkan sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong, itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika artinya bahwa pernyataan pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. Saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya. Islam. Oke. Clear ya. Jadi ini Adian nggak terima Jokowi itu turun gunung membela salah satu paslon yang menjadi lawan dari paslon-paslon yang diusung oleh PDIP begitu kan, karena komitmen Jokowi tentang Kim Plus juga nih. Dengan koalisi Indonesia Maju, Jokowi masih punya utang rasa kalau bahasa Sujiwo Tejo ya kan, sehingga kali ini harus turun gunung dan ngasih dukungan. Nah di situ, di titik itulah PDIP tuh ngerasa waduh ini nggak fair nih. Ketar-ketir Anda Bang. Anies bukan pemimpin siapa-siapa. Ya ampun, dia bukan bahwa presiden itu tempat posisinya sangat tinggi. Teori dia punya bla bla bla. Lalu Mbak Irma bicara ada mantan presiden lain
yang kemudian mengendorse siapa? Ibu Megawati, siapa lagi? Pak SBY. Oh, Mbak Irma, dia memang mantan presiden, tapi dia ketua umum dan pemimpin partai. Jokowi bukan pemimpin siapa-siapa. Kalau begitu carilah contoh yang apple to apple. Anies bukan pemimpin siapa-siapa. Ya ampun. Dia bukan ketua umum parpol. Gua itu menjawab Mbak Irma, brother. Tapi gue perlu mengklarifikasi masalah ini. Supaya masyarakat juga tahu. Bukan masyarakat tahu pernyataan itu untuk menjawab Mbak Irma yang menggunakan contoh Ibu Mega dan SBY. Betul penonton? Kenapa Jangan sih? Lu campur adukan. Lu bawa Anies, hubungannya apa? Hubungannya jelas. Di samping lu ada namanya Ges Khalifah di situ. Ya, yang lu sindir bukan cuman Jokowi. Yang lu sindir apa hubungannya dengan Ges Khalifah di sini? Ya, benar tuh. Ketika melarang Jokowi dengan kalimat Anda bukan ketum partai, Anda bukan anggota partai, makanya nggak boleh cawe-cawe di pilkada, termasuk soal kampanye. Anies merasa tersinggung dong. Kan kader Anda, Pramono dan juga Rano Karno di Jakarta yang justru memohon-mohon suara dari Anies Baswedan untuk bisa berlabuh dan mendukung di pilkada Jakarta. Kan Anies bukan kader partai, apalagi ketum partai. Bukan dong.